Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pembelajar, teruslah selalu bersyukur terhadap semua nikmat Allah yang sudah diberikan kepada kita. Karena dengan bersyukur, maka berarti kita siap untuk menerima nikmat yang lebih banyak lagi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat bertemu kembali di pembelajaran biologi bersama dengan Umine Zania. Di kesempatan ini kita akan belajar tentang prinsip bioteknologi. Kompetensi dasar yang harus pembelajar kuasai untuk kompetensi pengetahuan, menganalisis prinsip-prinsip bioteknologi dan penerapannya sebagai upaya peningkatan kesejahteraan manusia. Sedangkan untuk kompetensi keterampilan, menyajikan laporan hasil percobaan penerapan prinsip bioteknologi konvensional berdasarkan scientific method. Setelah kegiatan pembelajaran, diharapkan para pembelajar dapat menjelaskan prinsip-prinsip bioteknologi dan membedakan bioteknologi tradisional dan modern. Bioteknologi adalah upaya pemanfaatan makhluk hidup dengan menggunakan prinsip-prinsip ilmiah untuk menghasilkan produk atau jasa yang berguna bagi manusia. Kebutuhan akan bahan makanan, kesehatan, energi, dan berbagai bahan industri dapat dikembangkan melalui bioteknologi. Dalam bioteknologi, diupayakan dihasilkan produk dan jasa secara efektif dan efisien. Ada beberapa ilmu yang mendukung kegiatan bioteknologi antara lain mikrobiologi, genetika, biologi sel, teknik kimia, enzimologi, dan biokimia. Di dalam bioteknologi digunakan makhluk hidup. Nah, tadi sudah dijelaskan bahwa bioteknologi menggunakan prinsip ilmiah, yaitu ada masukan yang berupa bahan dan organisme, ada proses yang melibatkan organisme, dan ada keluaran yang berupa produk dan jasa. Jadi, di dalam bioteknologi terdapat bahan yang diproses sebagai bahan masukan atau input, makhluk hidup yang menyelenggarakan proses, kemudian prinsip-prinsip ilmu yang mendasari semua proses, dan hasil berupa produk atau jasa sebagai keluaran atau output. Nah, mengapa dalam bioteknologi digunakan makhluk hidup? Karena makhluk hidup senantiasa berkembang biak, kemudian mudah diperoleh. Jika dikembangkan secara aksesual, maka memiliki sifat yang tetap dan tidak berubah. Kemudian sifatnya dapat diubah-ubah sesuai dengan kebutuhan manusia dan dapat menghasilkan berbagai macam produk yang dibutuhkan manusia. Bioteknologi dibedakan menjadi dua, yaitu bioteknologi tradisional atau konvensional. Bioteknologi ini diterapkan berdasarkan pengalaman, menggunakan peralatan sederhana, dan dikerjakan dalam skala kecil. Yang kedua, bioteknologi modern atau inkonvensional. Diterapkan dengan menggunakan prinsip ilmiah. Kemudian, peralatan yang digunakan lebih modern serta dikerjakan dalam skala besar. Bioteknologi tradisional atau konvensional adalah bioteknologi yang memanfaatkan organisme secara langsung untuk menghasilkan produk, barang, dan jasa yang bermanfaat bagi manusia. Bioteknologi ini masih sangat sederhana atau tradisional,
karena teknik dan peralatan yang digunakan masih sederhana. Pada bioteknologi konvensional menggunakan mikroorganisme, proses biokimia dan proses genetiknya masih secara alami. Manipulasi yang biasa dilakukan hanya pada media tumbuh atau substrat, dan kondisi lingkungan belum sampai pada tahap rekayasa genetik. Kalaupun ada rekayasa genetik, masih merupakan rekayasa genetik yang sederhana, dan perubahan genetik yang dihasilkan tidak tepat sasaran. Bioteknologi konvensional memiliki kelebihan, biaya produksinya murah. Kemudian, teknologi menggunakan peralatan sederhana. Pengaruh jangka panjang sudah diketahui. Sedangkan kelemahannya, perbaikan genetik tidak terarah, memerlukan waktu relatif lama. Belum ada pengkajian prinsip-prinsip ilmiah, hasil tidak dapat diperkirakan sebelumnya, tidak dapat mengatasi ketidaksesuaian genetik, kemudian reproduksi dalam skala kecil, proses relatif belum steril. Kualitas hasil juga belum terjamin. Kemudian untuk yang bioteknologi modern, menggunakan teknologi modern yang melibatkan rekayasa genetik dengan menggunakan hasil penelitian ilmiah dan peralatan modern. Kelebihannya, hasil dapat diperhitungkan, dapat mengatasi kendala ketidaksesuaian genetik, perbaikan genetik dapat dilakukan secara terarah, menghasilkan individu yang memiliki sifat baru atau tidak sama dengan sifat alaminya. Kelemahannya, biaya reproduksi relatif mahal, menjadi jenis tanaman monokultur, menyebabkan degradasi gen jenis lokal, memerlukan teknologi canggih, dan pengaruh jangka panjang belum diketahui. Demikian para pembelajar yang kita pelajari pada kesempatan ini. Teruslah semangat untuk meningkatkan kualitas dan potensi kalian. Salam sukses selalu untuk kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.